Makanya kita hati-hati mana kita jaga jujur diri kita dan keluarga kita, jangan sampai terjerumus daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila ada sempat bertobat, mati dalam keadaan melakukan perbuatan dosa tersebut, maka ditambahkan matinya itu dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi itu ditambahkan. Kalau orang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dia pasti kada nyaman sudah. Kada nyaman sudah. Bahkan di dalam cerita itu, kalau orang beriman nih mati, orang beriman meninggal. Orang beriman nih rohnya itu hendak cepat-cepat supaya jasadnya tadi dikuburkan makas-makas. Karena dia tahu orang beriman ini adalah nyaman di dalam kuburnya tadi. Tapi sebaliknya orang yang kafir di dalam kuburnya itu sebelum dia dimasukkan ke dalam kubur, yang awal dalam 4 lembar tija dalam kafir. Yang lainnya kalau mendengar dari pemandir dari rohnya itu karena dia tahu jangan disiksa oleh Allah Ta'ala dalam kuburnya. Nah, makanya kita hati-hati mana jangan wiritan kita penyakit wiritan tadi penyakit, jangan sampai terisi wiritan amalan, jangan sampai terisi biar sebuting 2 buting tapi istiqomah mengamalkannya. Insyaallah kita mendapatkan keistimewaan, mendapatkan buah daripada amalan yang dia ketahui dia amalkan. Sedikit merasa ada karena amalan itu merupakan benteng kita daripada hal-hal yang pada baik, daripada godaan syaitan dan lain sebagainya. Benteng kita. Karena jadi Ka'bul Akbar itu disini benteng orang beriman dari syaitan itu 3 macam. Yang pertama masjid di sini, yang kedua zikrullah, yang ketiga baca Quran di sini. Yang awal kita bisa mengaji kita hari-hari, jangan sampai kada mengaji. Hanya bisa, yang ada bisa pamer apa? Belajar ya, kalau kali kita sambil baca Fatihah kan, jangan belajar. Jangan sumpah, sumpah belajar, biar belajar ibadah, pahalanya enggak. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Kalau pun alif-bata aja dulu kan bisa, kalau lagi alif, tak apa-apa, jangan sumpah itu. Untung juga ada diberi Allah Ta'ala taufik dan hidayah mau belajar di Allah Tuhan. Kamu jangan ada orang lalu mau belajar sampai mati, ada orang lalu nak rugi lagi. Untung juga. Jadi jangan sumpah. Kamu ulungin di masjid ada tuh belajar Allah Tuhan, belajar mengaji. Apa itu sumpah di sini. Habis sembahyang subuh baca mandi sampai Quran. Kalau bacanya tuh masih ada apa itu curang. Karena tahu Rasulullah kalau baca Quran ini dapatkan 2 pahala. Yang kurang ini membaca Quran, tapi ada lancar baca Qurannya itu lagi itu dapatkan 2 pahala. Kalau orang yang lancar baca Quran, karena itu dikumpulkan di Rasulullah bersama para malaikat karena di hari kiamat. Asal-asal kiramil bararah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentengi diri kita, jangan sampai kita diisi benteng baru kita tidak bisa apa-apa. Karena jangan Allah tadi kalau Quran itu masuk benteng yang luar biasa. Kita baca ayat kursi, insyaallah kalau orang baca Quran itu hidupnya itu tenang, pikiran tenang, ada galau pikirannya. Orang apa? Ada terbiasa membaca Quran. Jangan pas bulan puasa aja dia baca Quran, jangan. Tapi setiap hari dia selama 14 hari, tapi ada di bulan puasa
tamat sebulanan sampai tamat, tapi sudah berpuasa tentu, habis berpuasa ada lagi baca Quran sama itu. Jadi baca hari Quran itu. Namanya kada bawa dua belajar bilang hari wah ini banyak aja HP buka. Supan belajar lawan orang misalnya belajar di HP banyak aja di YouTube terus belajar ngaji. Kita aja lagi wah ini kan. Kita aja lagi masing-masing sudah kesempatan peluang membuat mengerjakan kebaikan kebanyakan sebaik ini sudah. Cuma kita jangan sampai kita berada di zaman yang mana kebaikan itu ada menilai lagi. Karena ada Rasulullah SAW di antaranya di akhir pada hari kiamat itu di akhir zaman itu kita orang sulihan semua. Sulihan adalah yang miskin. Bahkan anak sedekah aja, nah aku kan mau menerima, aku yang anak sedekah juga, ada yang menerima. Nah makanya tuh perlu kita masih ada lebih atau apa kebaikan yang bisa kita lakukan, aku akan nentengi diri kita. Karena kita ada tahu kebaikan yang kita lakukan itu, ada tahu kita yang mana kebaikan yang mau Allah kita masuk surga itu kita ada tahu. Yang mana kebaikan yang kita lakukan tadi, di situ ada ridho Allah Taala, kita pada tahu letaknya ridho Allah Taala itu di kebaikan yang mana yang kita lakukan tadi, di sembahyang kita kan, di puasa kita kan, di sedekah kita kan, di zakat kita kan, kita menolong orang kan, atau kita misalnya membuangi paku di tengah jalan, di situ kan ridho Allah Taala kan tahu kita. Apa di zakat kita kan, kita menolong orang kan, atau kita misalnya membuangi paku di tengah jalan, di situ kan ridho Allah Taala kan tahu kita. Karena imam dahulu, para ulama dahulu setelah Imam Ghazali rahimahullah hadis ini, ujar Allah Taala wahai Ghazali, apa yang menyebabkan engkau masuk surga? Ujar Imam Ghazali karena amal ulun, karena banyak lu mengarang kitab lahir ya Allah Taala. Engkau masuk surga ya Allah Taala karena satu hari kita menulis kitab mengarang. Ada wadah tinta. Wadah tinta tadi dimasuki lalat sekalian, dan lalatnya itu meminum tintanya, pulpen tinta penanya Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali tadi ada mau mati lalat tadi dibiarkan segini aja, lalat tadi sampai kenyang, sampai terbang pulang, bukan lalat tadi dibiarkan segini. Nah sebab karena itu ujar Allah Taala itu aku masukkan ke dalam surga. Nah, kecil bandar itu kebaikannya, tapi ada ridhoan Allah Taala di dalam sana. Kita kan tahu gitu yang mana, makanya kita terus melakukan kebaikan terus. Fastabiqul khairat, jangan berlomba-lomba kita dalam kebaikan ini. Berlomba-lomba gunakan kesempatan kita. Jangan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya khamsan qabla khamsin. Persiapkanlah yang 5 sebelum datang yang 5 macam. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu ya Rasulullah itu digunakan untuk melakukan amal ibadah, untuk menuntut ilmu, untuk baca Quran dan lain sebagainya, untuk melakukan kebaikan sebelum masa tua. Amunnya sudah tua kali apa-apa. Amunnya umur sudah apalagi sudah di atas 60, berdiri aja pindah kali. Yang ada jangan 50. Berdiri aja pindah kali, sakit batis, asam urat, ya. Makanya kan perlu ngasih gunakanlah kesempatan itu ya Rasulullah sebelum datang masa tua. Ya kan Tuhan itu macam-macam, sudah datang penyakit, sudah macam-macam. Amal dari kawal lagi, bangun guling aja dengan alih wak amat. Sakitan awak di bawah guling itu Tuhan. Nah, itu makanya gunakanlah dari kesempatan itu ya Rasulullah. Faraqama qabla syughlika ya Rasulullah. Waktu luangmu itu digunakan sebelum datang kesibukanmu. Tampulu kita ini masih banyak waktu luang kita. Waktu kosong kita ini banyak benar. Palingan menyelakir atau bebinian pegawai di dapur. Palingan dari pagi itu sampai jam 10 nangkep untuk sudah gawe. Sisanya itu gunakanlah untuk kebaikan. Atau lakian pegawai dari pagi sampai sore langgap, malamnya sisanya gunakan
melakukan amal ibadah kebaikan. Jangan pada bang pegawai guling akhirnya ada apa-apa sama enak kayak sapi jadinya. Jangan sampai menggunakan kita ini tampul kita punya sibuk banget kita nggak mau lagi apa-apa. Lalu Rasulullah SAW lagi sehat gina qabla fakrika ya Rasulullah. Kayamu itu digunakan dengan sebaik-baiknya kekayaanmu itu sebelum datang kemiskinanmu ya Rasulullah. Kita ini ada selawasan gaya usugi itu ada selawasan. Miskin itu ada selawasan. Pasti yang namanya dunia ini perputaran kehidupan, roda kehidupan ini pasti ada yang sugih, ada yang miskin, yang sugih jadi miskin, yang miskin jadi sugih. Nah makanya kalau kita masih ada atau kesugihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kita gunakan kesempatan. Kelebihan harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, gunakanlah kelebihan harta tadi. Kita kan bersedekah sehari, jangan sampai kita bersedekah. Ada duitnya, ada hartanya. Lalu jadi Rasulullah SAW wasehataka qabla saqamika. Tampul masih sehat aja Rasulullah, gunakanlah kesehatan tadi dengan sebaik-baiknya. Ngomongnya garing, awalnya nggak apa-apa. Tapi orang stroke aja nah, awalnya sekalian. Stroke seawakan, karena awalnya nggak apa-apa. Gawirnya di berarti aja di tempat tidur aja kita dapat guring aja berapa, karena apa-apa lagi. Makanya tak perlu kita masih sehat digunakan sebelum kita menyesal. Karena orang menyesal itu pasti datangnya tuh belakangan. Karena kalau menyesal itu berdahulu. Hujan urut tuh menyesal berdahulu tuh sebuting aja di sini. Apa aja bilang menyesal berdahulu tuh sebuting aja di sini apa? Itu ketika membawa sapi di sini. Bawa sapi itu di muka menyesal dia aku jadi tanduk sapi berdahulu jangan. Nah itu aja di sini. Karena membawa sapi di muka sapi berdahulu, lalu ditanduk sapi menyesal aku berdahulu daripada sapi. Itu jangan menyesal berdahulu. Yang lainnya penyesalan itu berdahulu semuaan. Nah, itu aja. Ya Allah, apa aja gunakan. Kita amal ke Tuhan sebelum masih sehat. Gunakan sebaik-baiknya kesehatan kita tadi. Karena kita ada mungkin itu sehat itu selawasan. Rasulullah aja namanya Pak. Sini sehatnya pernah ke sini hari tinggal dari sini panas selalu sini dan lain sebagainya. Apalagi kita sebagai manusia biasa, karena orang dari itu bisa aja menghapuskan dosa atau ajab dari Allah Taala bisa juga. Nah, kita pasti mau kita digaring kan mungkin sehat selawasan. Yang kelima dari Rasulullah, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang kematianmu. Tampul masih hidup, gunakanlah dengan sebaik-baiknya kehidupan kita. Karena hidup tadi ada dua kali. Akan orang-orang ini di dalam kubur itu nah, di dalam Al-Quran laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Ya itu tuh pelernya itu sudah habis di sutradara, kan kalau main lagi sudah. Itu tampul kita masih main peler, tampul kita masih hidup, gunakanlah kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Itu dengan melakukan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena itu kuncinya menjadi selamat di dunia. Apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kita jauhi dan kita tinggalkan. Nah, mudah-mudahan kita semuaan masukkan oleh Allah Ta'ala masalah dalam syurganya amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu